ketika saat itu kita sedang diperlihatkan seorang pria sedang berada di gym. Ya, pria itu adalah Manu. Di sini Manu sedang berlatih untuk mengikuti kompetisi angkat berat. Tak berapa lama, kedua sahabat kembarnya bernama Riz dan Jomo datang. Mereka langsung menanyakan terkait persiapan Manu untuk mengikuti kompetisi itu. Lalu setelah itu Riz menanyakan tentang rencana dia untuk mengadakan senam Zumba di gym tersebut. Karena di saat itu bisnis gym yang mereka jalani sedang sepi. Dan agar bisnis itu tetap berjalan, Riz membuka kelas senam Zumba di sana dan dia sudah menemukan seorang instruktur senam dan dia akan datang ke gym tersebut. Setelah mereka selesai mengobrol, Manu pun langsung pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, Manu ditanya oleh ayahnya terkait bisnis gym yang dia jalani. Karena sudah hampir 2 tahun dia menjalani bisnis itu, tapi masih belum terlihat maju. Manu pun langsung menjawab dia akan membuktikan ke ayahnya dengan mengikuti kompetisi angkat berat dan dari situlah bisnis gym dia akan maju dan akan mendapatkan sponsor. Dan bukan ayahnya saja yang mulai bertanya-tanya, bahkan kedua kakaknya juga mulai menanyakan sesuatu ke Manu. Tapi kali ini dia ditanyakan tentang kapan dia akan menikah. Karena di usianya yang sudah 30 tahun, dia masih saja belum menikah. Karena kakaknya pernah mengenalkan temannya, tapi Manu tidak menanggapinya. Manu yang sudah mulai risih dengan pertanyaan kedua kakaknya itu, lalu dia mengusir mereka dari kamarnya. Keesokan harinya, di saat Manu sedang berlatih, tiba-tiba ada seorang wanita yang mendatangi gym tersebut. Iya, wanita itu adalah Manfi. Di sini dia menerima tawaran dari Riz untuk menjadi instruktur senam di sana. Lalu setelah itu Riz mengajak Manfi untuk menunjukkan ruangan yang akan digunakan untuk senam. Sedangkan Manu, dia memperhatikan Manfi dari kejauhan. Terlihat di sana Manu terpesona akan kecantikannya. Sesekali dia mencuri-curi pandang ke Manfi. Hal itu terus dia lakukan setiap Manfi mulai mengajar senam di gym tersebut. Manfi saat ini dia hidup jauh dari orang tuanya. Sesekali ayahnya menelpon dirinya untuk menanyakan kabar dan kegiatan dia saat ini. Tapi di balik semua itu, dia memilih untuk jauh dari orang tuanya dikarenakan suatu hal. Hanya ayahnya lah yang sangat menyayanginya. Manfi juga mempunyai seorang sahabat bernama Ashkita. Dia satu-satunya teman yang selalu mensupport dan juga membantunya dalam hal apapun. Di suatu waktu, Manu dan teman-temannya sedang merayakan ultah pelatihnya. Nah, di sini rival dia bernama Sandi menantang Manu untuk menguji seberapa cepat dan kuat di antara mereka dengan menarik mobil yang ditonton oleh pelatihnya. Manu pun menerima tantangan itu. Akan tetapi ternyata Sandi lebih unggul darinya, sehingga membuat Manu merasa rendah diri. Dan emosinya dia lampiaskan di saat dia berlatih di gym untuk menjadi semakin kuat dibandingkan si Sandi. Sialnya, karena dia masih terbawa emosi, tanpa disengaja, dia justru melukai hidungnya sendiri ketika dia sedang mengangkat beban berat di gym. Untungnya Manfi berada di sana dan dia langsung membawa Manu ke dokter. Selama di perjalanan, mereka menemui seorang waria yang sedang mengamen. Manfi hanya bisa menunduk ketika waria itu datang menghampiri mereka untuk meminta uang. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan kembali menuju rumahnya Manu. Sesampainya di rumah, betapa kagetnya keluarganya Manu ketika melihat sosok Manfi yang sangat cantik. Lalu Manu mengenalkan Manfi ke ayah dan kakeknya. Dan ketika saudaranya Manu datang, Manu langsung mengusirnya. Karena dia tahu mereka akan menanyakan hal-hal aneh ke Manfi. Dan benar saja, ketika Manfi pergi dari sana, mereka semua langsung menanyakan tentang Manfi ke Manu. Mereka mengira kalau Manfi adalah kekasihnya Manu. Manu pun mengabaikan mereka dan dia langsung pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Nah, dari sinilah awal kedekatan Manu dan Manfi. Manu yang merasa sudah ditolong oleh Manfi, lalu dia mengajaknya untuk makan bersama sebagai tanda ucapan terima kasihnya. Dan di saat mereka sedang bersama, banyak hal yang mereka bicarakan saat itu. Mereka saling menceritakan tentang dirinya masing-masing. Mulai dari kehidupan masa kecilnya hingga kegiatan yang mereka jalani saat ini. Dari kebersamaan inilah mereka akhirnya semakin dekat satu sama lain. Hingga akhirnya di saat mereka sedang menari bersama, tiba-tiba Manu mengajak Manfi ke suatu tempat. Di sini Manu mulai mengungkapkan cintanya. Manfi yang mendengar hal itu, dia pun ternyata menyukai Manu,
Akan tetapi ada suatu hal yang ingin dia sampaikan. Tapi belum sempat dia mengatakannya, Mano langsung mengajaknya untuk bercocok tanam. Setelah kejadian itu, hubungan Mano dan Manfi semakin dekat. Bahkan mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Dan lagi-lagi, mereka juga selalu bercocok tanam dimanapun dan kapanpun. Hingga akhirnya di saat Mano mengungkapkan keseriusannya ke Manfi, dari sinilah Manfi mulai menceritakan siapa dia sebenarnya. Manfi lalu memberitahu ke Mano kalau dia adalah seorang transgender. Hal itu dia buktikan dengan beberapa foto dia sebelumnya kalau dia dulu seorang laki-laki. Awalnya Mano mengira kalau Manfi sedang bercanda. Dia belum tahu apa itu transgender. Tapi setelah Manfi mulai menjelaskannya kembali, seketika ekspresi Mano berubah. Dia sangat marah saat itu. Dia merasa sudah dibohongi. Dan dia juga merasa jijik karena dia bercocok tanam dengan seorang laki-laki yang sudah operasi kelamin. Manfi yang mencoba menenangkan Mano sambil menangis, dia juga berusaha untuk memberitahu kalau saat ini dia bukanlah seorang pria. Walaupun dia dilahirkan sebagai pria, tapi jiwanya seorang wanita. Akan tetapi, Mano yang syok mendengar pengakuannya Manfi, dia langsung pergi dari sana. Lalu setelah itu, Mano langsung menceritakannya ke sahabat kembarnya, Riz dan Jomo. Mereka yang mendengar ceritanya Mano, betapa kagetnya mereka ketika mereka mengetahui kalau Manfi itu seorang transgender. Keesokan harinya, Manfi mencoba kembali untuk berbicara ke Mano. Tapi sayangnya, Mano yang masih syok di saat itu, dia sangat membencinya. Dia masih merasa jijik karena sudah berhubungan dengan sesama jenis. Apa yang telah mereka lewati bersama, ternyata hal ini membuat Mano semakin stres. Dia juga sudah mengabaikan kompetisi yang akan dia ikuti dalam waktu dekat ini. Dia memakan makanan apa saja tanpa mempedulikannya. Di sisi lain, Manfi mulai menceritakan semuanya ke sahabatnya. Di sini Manfi sangat sedih ketika melihat respon Mano di saat dia memberitahu siapa dia yang sebenarnya. Untuknya Ashkita sosok sahabat yang baik. Dia selalu mensupport Manfi dan juga menenangkannya. Tapi tak berapa lama, tiba-tiba Mano menghampiri mereka. Dengan emosi yang memuncak, dia lalu mengajak Manfi untuk berbicara terkait hubungan dia selama ini. Nah, di sini Mano sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Dia memberitahu kalau dia sudah menyesal telah bercocok tanam dengan Manfi. Dan tanpa dia mempedulikan perasaannya Manfi, Mano menyuruhnya untuk pergi dari kota ini dan tidak ingin bertemu dengan dia lagi. Karena dia sudah merasa jijik telah mengenal seorang transgender. Manfi yang mendengar hal itu, dia langsung menampar Mano. Dia sakit hati mendengar perkataan Mano, lalu terjadilah pertengkaran kecil saat itu yang akhirnya Manfi pergi sambil menangis. Keesokan harinya, Mano dan kedua sahabatnya membahas tentang senam Zumba di gymnya. Dia ingin mengusir Manfi dan membubarkan senam Zumbanya itu. Akan tetapi Riz dan Jomo mencoba menenangkan Mano dan memberitahu kalau gymnya saat ini ramai kembali ketika mereka membuka kelas senam dan Manfi sebagai instrukturnya. Jomo pun memberitahu kalau baiknya masalah pribadi dipisahkan dengan bisnisnya. Mano yang mendengar hal itu, dia hanya terdiam sambil memikirkan perkataan kedua sahabatnya itu. Semenjak dia mengetahui sosok Manfi yang sebenarnya, Mano pun menjadi lebih sensitif dan emosional jika ditanya terkait hubungannya dengan Manfi. Hal itu terlihat ketika ayahnya menyuruh dia untuk segera menikahi Manfi. Karena setelah Mano menikah, ayahnya juga ingin menikah kembali karena dia sudah terlalu lama sendiri semenjak ibunya Mano meninggal. Dan bukan hanya ayahnya saja yang meminta Mano segera menikah, bahkan kedua kakaknya juga menyuruh Mano segera menikah. Hal inilah yang membuat Mano menjadi risih dan dia langsung menemui Manfi untuk memintanya menemui keluarganya dan memberitahu kalau dia tidak ingin menikah dengannya. Mano juga menyuruh Manfi untuk menjelek-jelekannya di depan keluarganya dan menjadikan itu sebagai alasan dia untuk tidak menikahi Mano. Akan tetapi Manfi yang masih sakit hati atas perkataan Mano yang sebelumnya, dia tidak mau menuruti keinginan Mano untuk menemui keluarganya. Dan dia juga menyampaikan kalau Mano sebenarnya tidaklah bisa menerima kenyataan yang sebenarnya terkait perasaan dia dengan Manfi. Dan dia juga tidak bisa untuk membohongi siapapun kalau dia seorang transgender.
Lalu Manfi menyuruh Manu untuk pergi dari sana. Setelah pertemuan dengan Manfi di malam itu, dilema pun muncul di benak Manu. Tanpa dia sadari kalau sebenarnya memang dia telah benar-benar jatuh cinta dengan Manfi. Akan tetapi dia menolak kenyataan itu karena Manfi seorang transgender. Hari-hari yang dilewatinya pun mulai terasa hampa. Entah apa yang akan dilakukannya untuk menghilangkan perasaannya kepada Manfi. Sialnya perubahan yang terjadi dengan Manu ternyata diperhatikan oleh kakaknya. Kedua kakaknya pun merasa curiga dengan perubahan sikapnya Manu. Di sisi lain, ayahnya Manfi tiba-tiba datang menemuinya di rumah. Tapi di sini ayahnya menyadari kalau anaknya sedang bersedih, lalu dia menanyakan permasalahan apa yang dia hadapi saat ini. Manfi pun menceritakan ke ayahnya tentang hubungannya dengan Manu. Dan juga dia menceritakan betapa sedihnya dia ketika ibu dan keluarga besarnya tidak menganggap dia sebagai anak lagi. Hanya ayahnya saja yang mau menerima dia sebagai anak dengan kondisi perubahan yang dia alami saat itu. Ayahnya yang mendengar hal itu, dia mencoba untuk menenangkan Manfi dan juga memberikannya semangat. Karena dia tidak akan pernah meninggalkan anaknya dalam kondisi apapun. Untungnya Manfi bisa tersenyum kembali ketika mendengar perkataan ayahnya. Di keesokan harinya, Manu yang terlihat murung selama di gym, dia selalu terbayang di saat dia melewati hari-hari bersama Manfi. Tak tahan akan hal itu, lalu dia mencari tahu terkait informasi tentang transgender di artikel dan video di internet. Setelah mendapatkan semua informasi tentang transgender, Manu pun mulai mencari tahu tentang perasaannya yang menyukai seorang transgender. Di saat itu, dia teringat dengan pengamen yang dia temui sebelumnya. Lalu dia mencari pengamen itu dan mengajaknya untuk mengobrol tentang perasaan dia menyukai seorang transgender. Di saat mereka sedang bersama, ternyata diam-diam kakak Manu mengikutinya dan melihat Manu sedang mengobrol dengan waria. Kecurigaan dia semakin besar. Dia khawatir kalau adiknya sudah tidak normal. Setelah Manu bertemu seorang waria itu, lalu dia pergi ke psikiater untuk kembali menanyakan tentang dirinya yang menyukai seorang transgender. Nah, dari sinilah akhirnya kakaknya Manu mengetahui kalau Manfi itu seorang transgender. Setelah itu, kakaknya langsung melabrak Manfi di gym dan memberitahu ke semua orang yang ada di sana kalau dia seorang transgender. Manfi pun hanya bisa menangis, lalu setelah itu dia pergi dari sana. Dan kedua kakaknya langsung pulang ke rumah dan memberitahu ke ayahnya kalau Manu mempunyai pacar seorang transgender. Scene berganti. Di saat Manu baru pulang ke rumah, dia langsung dimarahi oleh ayahnya karena dia sudah tidak normal memacari seorang pria. Untungnya tidak terjadi perdebatan di antara mereka, karena kedua sahabatnya Manu datang untuk mengajak Manu menemui pelatih mereka karena kompetisi angkat berat akan diselenggarakan di keesokan harinya. Tapi selama di perjalanan, Riz dan Jomo menceritakan kalau kakaknya tadi marah-marah ke Manfi dan membuat Manfi menangis, lalu dia pergi dari gym sambil menangis. Mendengar hal itu, Manu langsung turun dari mobil dan mencari Manfi. Sayangnya Manfi sudah sangat kecewa dengan perlakuan kakaknya Manu. Dia ingin segera pergi dari kota itu dan menjauh dari semua orang yang dia kenal. Tapi di saat itu tiba-tiba dia mendapatkan telepon kalau ayahnya sedang berada di rumah sakit karena serangan jantung. Tanpa pikir panjang, Manfi pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui ayahnya. Sesampainya di rumah sakit, terlihat di sana semua keluarganya Manfi seperti memusuhi dirinya. Mereka sudah menganggap Manfi seperti orang lain. Manfi yang menyadari itu, dia mengabaikannya. Dia datang ke sana karena hanya ayahnya lah yang peduli dengan dia dan menerima dia sebagai anaknya. Di sisi lain, Manu mencari Manfi ke rumahnya. Di sana dia bertemu dengan Ashkita. Manu pun memohon untuk bisa bertemu dengan Manfi dan meminta maaf. Ashkita yang melihat keseriusan Manu, lalu dia mengajak Manu pergi ke rumah sakit tempat ayahnya Manfi dirawat. Dan sesampainya di rumah sakit, dokter memberitahu kalau ayahnya Manfi sudah lewat dari masa kritisnya dan sekarang sedang dalam pemulihan. Lalu dokter meminta Manfi untuk menjaga ayahnya karena namanya dia selalu disebut di saat berada di ruangan. Setelah itu, ibunya menyuruhnya untuk pergi dari sana. Akan tetapi Manfi di sini, dia hanya bisa memohon ke ibunya sambil menangis. Dia meminta agar ibunya bisa menerima perubahan yang terjadi dengan dirinya. Untungnya ibunya masih punya perasaan. Dia menyuruh Manfi berhenti menangis dan menyuruhnya untuk menjaga ayahnya di rumah sakit. Setelah kondisinya sedikit tenang, Manu lalu meminta maaf ke Manfi terkait sikap dirinya dan kedua kakaknya.
Dan di momen ini juga Manu mengungkapkan perasaan dia kalau dia sudah terlanjur sayang, dia tidak mempedulikan masa lalunya Manfi seperti apa, karena dia sudah sangat mencintainya. Tapi Manfi sempat meragukan perkataannya Manu. Dia takut kalau nantinya Manu akan menyakiti dirinya kembali seperti sebelumnya. Untungnya Manu bisa meyakinkan Manfi, dia benar-benar sangat mencintainya. Dia meminta untuk kesempatan kedua untuk melanjutkan hubungan yang telah mereka lalui. Dan ketika dia ingin mengajaknya menikah, tiba-tiba ayah dan kedua kakaknya Manu datang mengganggu momen itu. Manu pun langsung marah ke mereka. Dia langsung menyuruh ayahnya pergi dari sana sambil memberitahu kalau dia merestui ayahnya menikah kembali. Dan tak berapa lama mereka pergi, Manu pun juga pergi dari sana untuk beristirahat karena dia akan bertanding di kompetisi angkat berat. Keesokan harinya, tibalah waktunya Manu bertanding di kompetisi tersebut. Terlihat di sana dia melawan beberapa orang yang mengikuti pertandingan itu, tapi di sini Manu belum maksimal karena dia masih memikirkan apakah Manfi memaafkan dirinya dan memberikan kesempatan kembali untuk bersamanya. Untungnya Manu berhasil masuk ke babak final walaupun rivalnya Sandi masih memimpin skor pertandingan itu. Riz yang melihat hal itu, lalu dia menelpon Manfi agar dia bisa hadir di pertandingan itu untuk menyemangati Manu di babak final. Manfi yang sudah luluh dengan perkataannya Manu, dia langsung bergegas akan menemui Manu. Dan di momen inilah akhirnya ibunya Manfi bisa menerimanya walaupun kondisinya sekarang sudah banyak melakukan perubahan. Sambil berpamitan ke ayah dan ibunya, Manfi meminta Ashkita untuk mengantarkannya ke kompetisi yang diikuti Manu. Dan sesampainya di sana, dia melihat Manu sedang berjuang di babak final melawan Sandi. Untungnya Manu menyadari keberadaan Manfi sehingga semangat dia bangkit kembali. Dengan penuh percaya diri, dia mulai menambahkan beban seberat 10 kg untuk mengalahkan Sandi. Dan benar saja, dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, Manu berhasil mengangkat besi tersebut dan dia dinyatakan pemenangnya dan juga dia mencatat rekor baru untuk angkatan 150 kg di saat itu. Setelah dinyatakan menang, Manu langsung menghampiri Manfi dan dia mengajaknya menikah. Manfi yang mendengar hal itu, dia langsung menerimanya. Dan film pun selesai. Nggak ditunjukin wajahnya dulu nih di awal-awal, tapi terlihat seseorang sedang menyeret orang lain dan seperti menguburnya di tengah hujan lebat. Di tempat yang berbeda, di Chennai, ini adalah Vaishnavi, seorang koki handal, dan dia biasa punya konten untuk bikin kue di YouTube. Suatu malam, sepertinya ada seorang penggemar yang menyelinap, pengen lihat si Vaishnavi langsung kayak gimana sih orangnya gitu kali ya. Giliran doi mau usil ke chef cantik ini, tahu-tahu ada bayangan hitam yang nabrak dia dan dia jatuh dari balkon lantai atas. Wow, tahu-tahu udah ada seorang penyihir yang teriak-teriak dan dia tuh seperti membacakan sebuah mantra gitu deh. Dan kejadian ini pastinya membingungkan banget dong buat Vaishnavi. Selanjutnya, Vaishnavi yang biasa dipanggil Vaishu ini lagi ketemu sama temannya dan pasangan temannya itu, namanya Katen. Awalnya mereka tuh kelihatan kayak berdebat dan Vaishu tuh kayak kurang suka gitu. Tapi sebenarnya dia seneng aja lah kalau temennya bahagia dengan cowok yang ada di depannya Vaishu saat ini. Katen mau minta tolong ke Vaishu. Jadi ceritanya dia itu keterima kerja di London sebagai chef karena dia sempat pakai resepnya Vaishu. Nah, kalau Katen ini berangkat, dia akan ketahuan dong kalau pakai resep orang lain gitu, karena sebenarnya dia nggak begitu bisa juga gitu kan. Jadi sekarang Katen ini sedang memohon pertolongan ke Vaishu untuk ikutan ke London, pura-puranya jadi asistennya, jadi membantunya gitu, mengamankan pekerjaannya si Katen gitu loh. Paling enggak selama 2 bulan aja. Vaishnavi akhirnya setuju nih pergi ke London setelah minta izin ke keluarganya gitu kan, barengan sama Katen dan juga Balki, dan mereka tinggal bersama temannya Ganesh dan juga Madu. Madu ini istrinya Ganesh gitu. Nah, ini adalah hari pertama kerja. Vaishu ngajarin gimana bikin kue yang enak. Pertengahan si Katen dan juga Ganesh terkagum-kagum dengan Vaishu. Tiba-tiba owner dari restoran tersebut melihat kinerja Katen dari jauh. Dan Katen langsung acting bossy. Tapi untungnya nih Vaishu dan Ganesh sudah paham. Suatu hari ada seseorang yang pesan kue dan bilang mau kasih kue itu ke istrinya. Jadi mau gak mau kan harus nulis nama istrinya dong. Pas customer ini nyebutin nama istrinya nih, Katen nih kayak bingung gitu sama nama tersebut. Jadi dia tuh langsung minta ke Vaishu untuk tanya lagi gitu. Pokoknya mas-mas itu duduk di meja nomor 5 gitu katanya. Nah,
Emang udah jodoh kali ya. Kok pas banget customer yang pesen kue tadi keluar, lagi ngecek kondisi mobilnya di parkiran. Tiba-tiba ada customer lain yang datang dan duduk di meja yang sama, di meja nomor 5. Faisyu yang nggak tahu nih sebelumnya customernya kayak apa ya, langsung asal tanya aja, siapa nama istrimu? Kaget dong mas-mas ini baru datang udah ditanyain tentang nama istri. Setelah diawali dengan kesalahpahaman, akhirnya mereka kenalan, Sandip dan Vaishnavi. Pas mereka berdua salaman di tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan nih ya, di sebuah sungai, semacam nunjukin ada kekuatan mistis yang kayak ngamuk gitu loh. Belum lagi ada seseorang yang manggil-manggil Vaisyu itu dengan nama Biju, ibu-ibu gitu loh. Dan ibu ini terus aja ngejar Vaisyu sampai hilang jejak pas Vaisyu dan temannya naik kereta. Ini agak aneh sih. Suatu ketika juga nih ya, Vaishnavi ini bahkan sempet loh nggak sengaja satu taksi sama Sandip. Kebetulan banget ya, Sandip ini ngejer kali ya atau gimana ya. Yang pasti karena kejadian inilah mereka tuh jadi semakin dekat. Jadi sering ketemuan, makin deket, terus jatuh cinta deh akhirnya. Sandip juga udah memperkenalkan Vaisyu ke ibunya. Wow, cepet banget. Sang ibu juga langsung suka sama Vaishnavi. సందీప్ చెప్పాడు నీ ప్రోగ్రామ్స్ ఒకటే అది రుచిగా Setelah mengantarkan Vaishnavi balik pulang ke rumah ya, Sandip tuh pamit untuk pergi 15 hari ke Austria, katanya karena ada urusan bisnis gitu. Besoknya, Vaishnavi sama teman-temannya serumah tuh pergi jalan-jalan, naik perahu menelusuri sungai. Gelang pernikahan temennya si Madu ini pakai acara jatuh segala ke dalam sungai. Ada aja kan, Vaisyu akhirnya ngebantu untuk ngambilin dengan jangkar. Oke, berhasil nih, aman. Tapi jari Vaisyu tergores kerang yang dia ambil. Dan Vaishnavi ini akhirnya cuci darahnya ke sungai tersebut tadi gitu. Ternyata percikan darahnya itu memicu jasad wanita yang tinggal tengkorak doang yang terkubur di bawah sungai tersebut. Mulai nih kemistikan-kemistikan terjadi. Jadi pas sampai di rumah, setelah Vaisyu cuci kerang yang diambil dan ditaruh di ruang doa mereka, tiba-tiba roh yang menyeramkan ini muncul. Tapi Vaisyu nih masih belum lihat, belum tahu. Dia kayak cuma berasa kayak ada yang ngikutin gitu. Nah, malam harinya hantunya mulai muncul, menghantui Madu dan juga Ganesh. Awalnya nih, Madu, dia tuh cuman kayak kerasa ada yang aneh, ada yang ngikutin, ada yang ngeliat gitu. Lalu si Ganesh, dia ngeliat hantu dalam kulkas yang ternyata hantu itu menghabiskan ayam yang dimasak. Mak, lapar loh si hantu. Lalu sekarang gantian si Katen yang melihat bayangan hantu di kamar mandi. Pas mau keluar kamar mandi, dia udah heboh dan satu rumah tuh udah geger karena Katen. Dia ngerasa celananya tuh ditarik dan gak bisa keluar dari kamar mandi. Ternyata Vaisyu melihat kalau celananya tersangkut gagang pintu. Katen. Besoknya nih ya, semuanya panik, ketakutan ya kan. Mereka akhirnya berdoa bersama di ruang doa. Pas momen harus niup kerang, Vaisyu lah yang akhirnya meniup. Malah membangunkan roh yang ada di sungai. Dan roh tersebut masuk seketika saat itu juga ke dalam Vaisyu. Suatu saat nih, pas Vaisyu lagi jalan, tiba-tiba dia tuh kayak ngelihat masa lalu. Cowok yang menyiksa wanita dan memukuli anak kecil. Adegan langsung beralih ke seorang cowok yang lagi minum-minum. Dan cowok ini ada dalam penglihatan Vaisyu sebelumnya. Dan ya, ternyata memang Vaisyu ngejar lelaki ini. Dia mancing cowok ini untuk ngikutin dia. Lalu saat dekat kolam, ada bayangan dari dalam air yang menarik. Dan singkat cerita, lelaki ini ditemukan polisi dalam keadaan sudah meninggal dunia. Baiklah, kita kembali ke adegan di rumah ya. Teman-teman Vaisyu ini manggil dukun untuk bisa memeriksa dan melindungi rumah dari hantu. Mereka semua udah ketakutan banget. Pas dukun ini masang-masang benang suci gitu untuk menolak hantu, pas banget Vaisyu datang. Dia langsung kayak terlempar gitu, terhempas, gak bisa masuk rumah. Malam harinya hantu ini berulah, malah mengganggu mereka semua, yang intinya meminta mereka melepas dan membuang benang-benang suci tersebut. Oke, ada-ada aja ya. Lalu selanjutnya nih, ada kejadian lagi, di mana pas Vaisyu lagi jalan-jalan di sebuah taman, ada 3 cowok yang gangguin. Salah satunya bertubuh besar, langsung digendong. Udah mau dia papain si Vaisyu nih, dia langsung berubah jadi hantu yang merasukinya. Lelaki yang mau ngapa-ngapain tadi itu rupanya pernah tahu gitu, pernah tahu hantu tersebut gitu loh. Karena dia kaget dan tiba-tiba cowok itu bilang, "Hah, kamu?" Dan gak pakai ngomong panjang lagi, Vaisyu dengan kekuatan roh yang merasukinya langsung memukul dan membanting lelaki itu. Dan polisi menemukan tubuhnya yang sudah tewas. Balik lagi ke rumah Vaisyu nih ya dan teman-temannya.
Sekarang mereka manggil pemuka agama yang memberikan bedak. Jadi ternyata bedak ini kalau dipakai bakal ketahuan wajah aslinya. Nantinya akan ketahuan siapa yang kerasukan gitu. Berhubung Faishu lagi nggak ada, jelasnya nggak ada yang kelihatan dong yang kerasukan ya kan. Pas Katen dan teman-teman melihat Faishu datang, nggak sengaja mereka itu ngeliat Faishu yang kena hembusan bedak gitu kan. Kaget dong mereka semua karena tiba-tiba baju Faishu tuh berganti dengan sendirinya. Dan pas dipanggil namanya sama teman-temannya, Faishu gitu, dia noleh dan dia jawab, saya bukan Faishu, tapi saya Mohini. Nah loh, semua geger ketakutan. Sekarang ceritanya Sandip udah datang. Akhirnya datang ke rumah ya, ngajak Faishu ke sebuah pesta makan malam. Di sini Faishu tuh ngajak teman-temannya juga, tapi mereka semua kan takut ya sama Faishu yang kerasukan Mohini ini. Mereka nolak, nggak mau ikut. Tapi justru karena mereka nolak itu, tiba-tiba nada ngomongnya Faishu berubah gitu, serem, balik kayak Mohini dan memaksa mereka untuk ikut. Ya, karena takut mereka berangkat deh mau nggak mau. Sampai di acara pesta, Faishu dikejutkan dengan aksi Sandip di stage. Wow, ditemani ibunya. Dia ternyata melamar Faishu di depan semua orang yang ada di sana. Sweet banget. Dan ya pastinya Faishu menerimanya. Tapi nih hantu ya, Mohini, mulai agak-agak mau muncul pas Sandip memperkenalkan ayahnya ke Faishu. Dia menunjukkan wajah penuh amarah. Ayah Sandip pun sebenarnya agak kaget karena dia tahu wajah Faishu mirip dengan Mohini. Di dalam toilet, pas ayahnya Sandip yang bernama Gavier ini lagi cuci tangan, tahu-tahu Faishu muncul di belakangnya dan mencoba membunuh ayahnya itu. Walaupun dia berusaha memberitahu Sandip, tapi Sandip yakin ini semua karena ayahnya terlalu mabuk. Pikirnya Sandip sih begitu. Faishu alias Mohini sekarang malah kelihatan sedih banget. Kemudian adegan flashback 2 tahun yang lalu. Mohini ini inget 2 tahun yang lalu dia tuh ikutan sebuah proyek yang ternyata dipimpin oleh ayahnya Sandip. Proyek tersebut senilai banyak banget, 150 juta pound. Wow. Jadi dia tuh ternyata pernah tahu semacam ada hal yang gak baik di balik bisnis mereka ini. Mohini ini menelusuri sendiri. Ternyata perusahaan Gavier ini punya usaha perdagangan anak. Astaga. Pas Mohini lihat sendiri anak-anak itu, ya ampun, ini sedih banget. Anak-anak ini minta tolong ke dia, minta tolong dikeluarin. Ya ampun, ini kesian. Dan Mohini lalu berusaha gimana pun caranya agar bisa menyelamatkan anak-anak ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, perdagangan anak tadi salah satunya adalah buat apa? Buat tumbal. Ya ampun, supaya bisnisnya lancar. Aduh, Mak. Akhirnya, pokoknya nih ya, Mohini berhasil melaporkan ke pihak berwajib tentang bisnis-bisnis ilegal dari perusahaan tersebut. Tuan Gavier ini dan anak buahnya semuanya ditangkap polisi. Tapi bisa bebas karena pengaruh politik dan uang. Lalu, dia dan anak buahnya menangkap Mohini dan membunuhnya, juga melemparkan ke sungai. Oh my god, ternyata gitu ceritanya di masa lalu. Dan sekarang ada orang yang mirip Mohini, yaitu Vaishnavi. Lewat dialah Mohini kembali untuk membalas dendam. Kita kembali ke masa sekarang. Gavier ini tanya ke dukun, kok bisa Mohini muncul gitu. Ternyata katanya dukun itu rohnya yang merasuki Faishu. Dan kenapa kok mesti nunggu 2 tahun untuk bisa balas dendam? Sepertinya ini ada hubungan dengan keluarga Faishu. Dan dulu intinya mereka tuh lahir barengan gitu katanya. Ditambah Faishu baru aja datang ke London. Akhirnya rohnya Mohini yang terpicu, jadinya baru sekarang deh gitu kan. Jadi antara Mohini dan Faishu ini masih ada hubungan DNA gitu deh. Dengan penuh emosi, Gavier ini datang menemui Maneka, ibunya Sandip. Mereka berdua ini ternyata udah bercerai beberapa tahun yang lalu. Nah, dia itu marah-marah ke mantan istrinya karena dia menganggap Maneka lah yang membawa Faishu dan dianggap sengaja untuk menjatuhkan Gavier. Padahal mantan istrinya ini gak ngerti apa-apa. Di tengah-tengah dia marah-marah ke Maneka nih ya, Faishu udah muncul nih. Faishu yang udah menjadi Mohini, dia langsung mencekik ayahnya Sandip ini. Maneka ada di situ, dia cuma bisa panik dan berusaha menenangkan Mohini. Walaupun Mohini dipukul pakai alat apapun gak bakal mempan dong. Gavier langsung kabur dan dikejar oleh Mohini. Di tengah hutan, ayahnya Sandip ini masih sempat ngejek Mohini. Dia bilang kalau sampai membunuh Gavier, Mohini akan menyesal karena jelas Sandip akan mengejar Faishu sampai kapanpun dan gak bakal jadi deh menikahi Faishu. Tapi jawaban Mohini malah gini, dia memang akan membunuh Sandip juga. Lalu Mohini memukulnya bertubi-tubi dan Gavier akhirnya meninggal dunia. Di tempat yang berbeda, Maneka mendatangi dukun karena gimana pun caranya dia harus melindungi Sandip. Menurut dukun, memang Mohini pasti akan membunuh Sandip.
Satu-satunya cara adalah tubuhnya Faishu harus dikorbankan. Ya ampun. Sementara itu Mohini sudah menemukan di mana Sandip berada. ఇంటికి తీసుకెళ్లకుండా ఎక్కడికి తీసుకొచ్చావు నేనెప్పుడు అన్నాను ఇల్లు కొనాలని No, I always wanted to have a house like this. Mereka berdua sudah bersama. Mohini yang ada di dalam tubuhnya Faishu udah mulai beraksi nih, karena nggak sengaja dia ngeliat foto ayahnya Sandip di dalam rumah tersebut gitu. Sandip mulai deh berusaha melindungi dirinya sendiri. Dia langsung sadar kalau kekasihnya di depannya ini bukanlah the real Faishu gitu. Pas dia tanpa sengaja mengarahkan benda suci ke arahnya, Mohini langsung tersungkur. Nah, pas Mohini tersungkur inilah kesempatan Sandip untuk kabur. Tapi yang namanya Mohini pasti dong masih tetap bisa ngejar Sandip, ya kan? Disinilah, di depan sebuah gereja, Mohini mengancam Sandip dengan melukai tubuhnya Vaishnavi. Dan bener dong, dia tuh sempat keluar sebentar dari tubuhnya Vaishu. Dan Sandip sedih banget ngelihat kekasihnya ini menggigil kesakitan. Sementara itu, ibunya Sandip berhasil menemui ibunya Mohini dan dia bersedia melakukan ritual untuk membantu kondisi ini lebih baik. Mereka bersama biksu dan yang lainnya bersiap melakukan ritual. Mohini yang terus berada di luar gereja menunggu Sandip dan terus mengancamnya. Sandip bahkan saking cintanya ke Vaishu, dia rela mendekat ke Mohini dan ya udah sih nggak apa-apa, bunuh aja aku gitulah intinya, supaya nggak menyakiti Vaishu terus gitu. Ya ampun Sandip. Kemudian Maneka menelpon Sandip. Bahkan biksu juga ikut bicara by phone. Dia meminta Sandip gimana pun caranya pokoknya harus bisa kabur dari Mohini. Biksu menyarankan Sandip kabur lewat sungai karena pastinya Mohini nggak berani menyentuh air. Sandip kemudian loncat ke air terjun dan terus berenang menuju ke kuil. Setelah sampai di kuil, ternyata Mohini juga udah sampai di lokasi yang sama. Sandip berusaha keras menghadapi serangan Mohini yang wow ini. Mohini terlihat mengeluarkan semua kekuatannya dan Sandip terus sekuat tenaga juga berusaha masuk ke kotak yang sudah dibuat untuk dia gitu, untuk melindungi Sandip. Kotak yang udah ada doa-doanya dan juga dikelilingi oleh api gitu. Itu untuk Sandip ya. Dan para biksu mengelilingi Mohini dengan doa-doa. Bener dong, Mohini akhirnya gak bisa lewat dan gak bisa apa-apa. Pelan namun pasti, ketua biksu ini mendekati Mohini dan berhasil mengeluarkan Mohini dari tubuhnya Vaishu. Nah, Vaishu pingsan dan semua temannya termasuk Sandip lari membawanya ke rumah sakit. Biksu bilang kalau dia memang habis melakukan ritual darah. Masalahnya adalah Mohini sekarang bukan jadi Mohini yang dulu. Dia terlanjur menjadi roh yang sangat jahat. Jadi susah memusnahkannya, kecuali ada yang tewas. Harus ada yang dikorbankan. Di rumah sakit, dokter menyatakan sudah gak bisa apa-apa terhadap Vaishu. Akhirnya mereka bercerita bahwa untuk menyelamatkan Sandip, dia harus merelakan Vaishu. Sandip bener-bener gak terima dengan hal ini. Dia merasa kok egois banget sih nih. Ibu Mohini yang ada di situ lalu menyadari bahwa Vaishu dan juga Sandip akan menjadi korban. Dia sedih banget dong ngelihat roh anaknya kok jadi gini gitu. Akhirnya dia menawarkan diri sebagai pengorbanan kepada Mohini. Sebab Mohini hanya butuh satu kehidupan manusia untuk bisa merasa puas. Ibunya lalu bunuh diri di kuil tersebut. Dan Mohini akhirnya tenang dan meninggalkan Sandip dan juga Vaishu. Lanjut, ending film diperlihatkan roh Mohini masih hidup. Tapi tenang, dia memburu siapa saja yang berusaha membahayakan anak-anak. Film Mohini udah selesai.